Wa fi khabarin akhar idza maridul abdul mu'min wal amatul mu'minatu ba'atsallahu ta'ala ilaihi arba'atan minal malaikah qabla maradi. Ketika ada seorang mukmin itu sakit, ketika ada seorang mukmin sakit, maka sebenarnya sebelum dia sakitnya Allah Ta'ala sudah memerintahkan 4 malaikat untuk mendatangi dirinya. Ketika ada orang sakit, sebelum dia sakit, sebenarnya dia sudah didatangi oleh 4 malaikat yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap 4 malaikat tadi? Faya'murullahu ta'ala ahadahum ayyakhudha quwatahu fayakhudhuha bi amrillahi ta'ala fayad'ufu. Malaikat yang pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk mengambil atau mencabut kekuatan yang dimiliki oleh seorang hamba tadi. Maka ketika dicabut kekuatan yang diberikan oleh hamba tadi, maka hamba yang sakit itu jelas dalam keadaan yang lemah, tidak berdaya, lunglai, tidak bisa melakukan apapun. Yang dilakukan hanya berbaring di atas tempat tidurnya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat pertama untuk mencabut kekuatan yang ada pada dirinya. Wa ya'muru tsani ayyakhudha laddata ta'am min famihi. Kemudian malaikat kedua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk mencabut enaknya selera makan yang ada di mulut, yang ada di lidah. Maka selezat apapun, seenak apapun hidangan makanan yang diberikan kepada dia dalam keadaan sakit, maka dia tidak akan memiliki selera. Berbeda ketika waktu dia dalam keadaan masih sehat. Jangankan makanan yang enak, makanan yang tidak enak pun dia kadang sangat lahap untuk memakannya. Kenapa orang sakit itu kok tidak enak makan? Karena memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dicabut selera makannya melalui malaikat yang kedua. Wa ya'muru salis ayya'muru nura wajhihi fayakunu musfarral wajhi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat yang ketiga itu untuk mencabut atau mengambil nur daripada wajah, cahaya daripada wajah. Maka jangankan orang yang jelek, orang yang cantik sekalipun, secantik apapun, ketika dia itu sudah sakit, maka di sana tampak terlihat kecantikannya itu luntur. Maka wajahnya terlihat pudar, tidak ceria lagi. Kenapa? Karena aura nur wajahnya sudah dicabut oleh Allah Ta'ala lewat malaikat yang ketiga. Wa ya'muru rabbi ayyakhudha jami'a dzunubihi fayakunu tahiran 'anidz dzunub. Kemudian malaikat yang keempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk mencabut dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Jadi pada dasarnya menurut cerita ini, ketika seseorang itu sakit, asal dengan catatan dia sabar. Jadi yang harus kita garis bawahi itu adalah sabar. Maka sebenarnya dia itu dalam keadaan tahiran 'anidz dzunub. Dia itu sebenarnya suci, bersih dari dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Jadi malaikat keempat itu setelah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencabut atau mengambil dosa-dosa yang pernah dia kerjakan, maka jelas dia itu tahiran 'anidz dzunub, berstatus sebagai orang yang suci atau yang bersih dari beberapa dosa. Ini adalah merupakan 4 malaikat yang diperintahkan oleh Allah kepada seorang hamba yang sakit.
Kemudian ketika Allah Ta'ala itu berkehendak untuk membuat seorang hamba itu menjadi sembuh kembali, menjadi sehat kembali. Misalnya ada seseorang dalam takdir Allah sudah ditentukan dia sakit dalam masa 1 tahun. Kemudian setelah 1 tahun berlalu, setelah masa sakitnya selesai, maka Allah Ta'ala itu mengundang kembali, memanggil kembali malaikat 4 yang dulu sudah diperintahkan untuk mengambil 4 perkara dari hamba yang sakit. Yang pertama, Allah Ta'ala di situ memerintahkan. Di sini dijelaskan faidza aradallahu ayyashfiyahu ya'murullaha ta'ala al-malakalladzi akhadha quwwatahu bi ayyadfa'aha ilaihi. Maka ketika Allah Ta'ala berkehendak untuk menjadikan, untuk membuat hamba yang sakit itu menjadi sembuh, menjadi hamba yang sehat kembali, Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat yang mengambil kekuatan itu untuk mengembalikannya. Maka orang yang sudah sembuh dari sakit, berangsur-angsur dia sehat kembali, dia punya kekuatan kembali. Yang asalnya berjalan dia tidak mampu, tertatih-tatih, setelah kekuatan diberikan oleh Allah Ta'ala melalui malaikat pertama, maka dia sudah bisa untuk berjalan kembali. Yang asalnya mengangkat sesuatu yang ringan pun dia tidak mampu. Ketika kekuatan itu sudah dikembalikan, maka di situ dia sudah bisa mengangkat apapun, jangankan barang yang ringan, barang yang berat pun dia mampu untuk mengangkatnya. Karena apa? Karena Allah sudah mengembalikan kekuatan yang pernah dicabut dari dirinya semasa dia sakit dalam 1 tahun. Kemudian wa ya'murul malaku wa ya'muru al-malakalladzi akhadha ladzatat ta'am bi ayyadfa'aha ilaihi. Kemudian malaikat yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil enaknya selera makan, diperintahkan untuk diberikan kembali, untuk dikembalikan kembali kepada seorang hamba yang sakit tadi. Maka di situ dia seorang hamba yang pada mulanya diberi apapun makanan, seenak apapun dia tidak bisa, dia tidak selera, tidak mau memakannya. Maka ketika sehat, jangankan sesuatu yang enak dimakan, kadang sesuatu yang tidak enak dimakan pun asalkan dia itu lapar, dia senang sekali untuk melahapnya. Subhanallah. Wa ya'murul malakalladzi akhadha nura wajhihi bi ayyadfa'ahu ilaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat yang ketiga untuk mengembalikan kembali cahaya atau nur wajah yang dulu pernah diambilnya semasa dia sakit. Maka ketika dia dalam keadaan sehat, pulih kembali dari sakitnya, maka yang asalnya wajahnya begitu suram, tidak bercahaya, tidak ceria, maka kecantikannya bisa kembali lagi. Kenapa? Karena nur wajahnya sudah dikembalikan oleh malaikat atas perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ya'murullahu ta'ala al-malakalladzi akhadha dzunubahu ayyadfa'aha ilaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memerintahkan ketiga malaikat untuk mengembalikan apa yang sudah diambil, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kepada malaikat yang sudah mengambil dosa-dosa untuk dikembalikan kembali. Jadi dosa yang sudah dicabut oleh malaikat itu tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk diberikan atau dikembalikan kepada hamba yang sudah mengalami sakit tadi. Maka dalam keadaan seperti itu fayakhirul malakul lahu ta'ala sajidan,
Maka dalam keadaan seperti ini, malaikat keempat yang dulu diperintahkan untuk mencabut dosa-dosanya, dia itu bersujud kepada Allah Ta'ala. Seolah-olah dia itu melakukan demo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, protes kepada Allah. Dia mengatakan, fayaqulu ya Rabbi kunna arba'a amlakin minal malaika fi amri fa amartakum bi ayyusallimu ma akhadhu minhu falima lam ta'murni bi an adfa'a ilaihi ma akhadtu minadz dzunubi. Ya Allah, kita berempat malaikat ini diperintahkan dulu ketika awal si fulan itu sakit untuk mengambil sesuatu yang dimiliki oleh fulan. Malaikat pertama diperintahkan untuk mengambil kekuatan, malaikat kedua diperintahkan untuk mengambil selera makan, malaikat ketiga diperintahkan untuk mengambil nur yang ada pada wajah. Kemudian saya sendiri diperintahkan untuk mengambil dosa yang sudah dilakukan. Tapi kenapa ketika dia sudah sembuh, ketiga malaikat tadi diperintahkan untuk mengembalikannya, tapi saya yang mengambil dosa-dosa yang dimiliki oleh si fulan, tidak engkau perintahkan untuk mengembalikan dosa-dosa ini. Jadi malaikat keempat itu protes, kenapa dosa-dosa ini kok tidak dikembalikan lagi, tidak dikembalikan kepada si fulan yang sudah sakit. Fayaqulu rabbu jalla jalalu la yahsun min karomi in amaraka antarudda dzunubahu ba'dama atba'at nafsuhu fil maradi. Maka jawaban daripada Allah Ta'ala setelah mendengar pertanyaan daripada malaikat keempat yang protes, Allah mengatakan bahwasanya tidak patut, tidak pantas bagi diriku yang sudah mempunyai sifat, yang mempunyai sifat kemuliaan, yang mempunyai sifat kedermawanan, sungguh tidak patut bagiku ketika aku memerintahkan kepada dirimu untuk mengembalikan dosa-dosa yang sudah kamu ambil dari dirinya, sementara hambaku itu selama 1 tahun sudah mengalami keterpurukan, mengalami ketidakenaan lantaran siksaan karena sakit. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan bahwasanya cukuplah sakit yang sudah aku berikan kepada hambaku itu sebagai balasan atas dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Karena sakit itu seolah-olah siksaan bagi dia. Tapi sekali lagi hal ini catatannya adalah harus bersabar. Ketika tidak bersabar, maka dosa-dosa yang dicabut itu tidak bisa untuk tidak dikembalikan. Maka dosa-dosanya tetap dia tanggung. Fayaqul malaku ya Rabbi ayya syai'in asna' biha. Fayaqulu lahu Rabb azza wa jal idhhab watraha fil bahri. Fayadhhabul malaku wa yatrahuha fil bahri. Wa yakhluqullahu ta'ala min tilka dzunub timsahan fil bahri. Maka setelah mendengar jawaban daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat tadi masih mengutarakan atau mengajukan satu pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, kemudian dosa-dosa yang sudah saya ambil ini mau dikemanakan? Mau saya bawa kemana? Mau saya jadikan apa dosa-dosa yang sudah terlanjur saya ambil dari si fulan itu? Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat tadi agar supaya dia pergi ke sebuah lautan
Akhirnya malaikat tadi mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sana diperintahkan agar supaya dosa-dosa yang sudah dia ambilnya disuruh dibuang. Diperintahkan agar supaya dibuang ada di lautan. Wa yakhluqullahu ta'ala min tilka dzunub timsahan fil bahr. Dan Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh hamba yang sabar karena mengalami sakit tadi, dosa-dosa tadi itu sudah bersih. Bahkan kalau di sini dikatakan timsahan itu bisa diartikan buaya. Jadi dosa-dosa setelah dibuang ke lautan, maka di sana itu menjelma buaya. Karena kata timsahan itu bisa berarti buaya, timsahan bisa berarti bersih. Bisa jadi pengertiannya itu adalah setelah dibuang ke lautan, maka bersih, hilang dosa-dosanya. Walawir tahala ilal akhirati yakhruju minad dunya tahiran minadz dzunub. Maka seandainya pun orang yang sudah diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia memiliki takdir yang tidak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit 1 tahun belum sembuh, 2 tahun belum sembuh, 3 tahun, dan dia memiliki takdir mati. Setelah sakit tidak ada takdir kesembuhan untuk dirinya. Maka ketika dia itu sabar, maka jelas dia berangkat menemui Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan dia itu thahirun minadz dzunub, dia bersih dari beberapa dosa. Wallahu a'lam.